Hidis kembali merilis sebuah produk unik dari jajaran dongle mereka. Apa saja keunikannya? Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo, selamat malam channel Soundik TV bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Berbicara soal Hidis, tentu saja kalian sudah familiar lah dengan brand satu ini. Kali ini mereka merilis sebuah produk terbaru mereka yang diberi nama SD2. Ini adalah sebuah dongle, tapi dongle ini unik kan, dia tidak memiliki kabel ya, yang biasa ditemui di dongle-dongle pada umumnya. Dia adalah sebuah dongle adapter terbaru dari Hidis yang ditenagai oleh DEC chip ES9270. Jadi DEC chip yang bukan abal-abal ya. Untuk outputnya sendiri dia menggunakan output 3,5 mm. Dan tidak hanya kompatibel dengan USB-C saja, dia juga memiliki adapter USB-C to Lightning di dalam paket penjualannya. Jadi kalau kalian masih menggunakan iPhone generasi yang lama ya, bukan iPhone 15 ke bawah ya, itu yang menggunakan Lightning dia masih support untuk hal tersebut juga. Jadi tidak usah terlalu pusing-pusing juga sih. Dan ada 3 pilihan warna yang bisa kalian pilih dari Hidis SD2 ini, yaitu warna hitam yang akan kita review, warna abu-abu dan juga warna putih. Jadi total 3 pilihan warna yang bisa kalian sesuaikan dengan setup kalian. Oke, kita mau thanks berat juga untuk Hidis sebagai sponsor video review kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi, di bawah kalian bisa cek aja langsung link pembeliannya. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari dongle adapter satu ini. Oke, untuk packaging dari dongle satu ini dia menggunakan box persegi berwarna hitam seperti ini. Dan ada gambaran dongle-nya di bagian depan seperti ini. ESS, DSD, Hidis, lalu SD2, HiV, C2, 3,5 mm, adapter dongle jack. Di bagian belakang ada spesifikasi, kalau kalian mau lihat lebih detail bisa langsung pause aja di sini. Kita langsung buki aja untuk bagian dalamnya seperti apa. Bam! Oke, di sini langsung terpampang nyata dari dongle-nya. Kita keluarkan aja dulu. Kita lihat isi dalam dari paket penjualannya. Di sini juga diberikan sebuah adapter ya, dari C ke Lightning seperti ini buat kalian iPhone user yang belum bisa upgrade ke 15. Ini bisa jadi alternatif yang menarik untuk kalian. Di sini juga ada C to A ya, kalau kalian pengguna mungkin desktop komputer bisa menggunakan ini juga. Di sini ada kartu garansi, warranty card, instruction manual di sini, dan ada QC pass mungkin ya. Jadi itu aja paket penjualan dari dongle satu ini. Tapi yang menarik di sini dia memberikan 2 buah adapter untuk membuka posibilitas yang lebih luas. Jadi tidak hanya USB-C aja, tapi bisa Lightning ataupun USB-A yang biasa. Jadi lumayan lengkap lah untuk dongle budget seperti ini. Untuk packagingnya dari dongle satu ini kami berikan skor B+. Ini packagingnya oke lah, walaupun minimalistik memang itu seperti biasa dongle-dongle, tapi dia memberikan adapter ya, adapter C to Lightning dan C to A. Jadi dia dapat 2 adapter dalam paket penjualannya. Jadi sudah lengkap, kalian mau colok mana-mana aja, nggak ada masalah sama sekali. Kompatibel. Selain kita bahas build quality dari dongle satu ini. Quality dari dongle satu ini merupakan kombinasi antara aluminium ya dan juga plastik. Ya most partnya memang plastik sih, tapi frame-framenya juga berbahan plastik. Nah yang unik ini kalau kalian lihat bentuknya ini memang agak sedikit unik, aneh, nyeleneh. Bentuknya nggak umum jadinya. Dengan bagian depan di sini ada permainan tekstur dari aluminium ya. Di bagian atas ada USB-C-nya, male. Dan di bagian bawah di sini ada output untuk 3,5 mm-nya. Di bagian belakangnya juga sama, mirip-mirip seperti bagian depannya. Dan di bagian samping-sampingnya atau frame-nya ini tidak ada apa-apa, cuma bahannya plastik seperti ini. Bentuknya memang unik dan futuristik look banget. Di sini juga ada LED ya, kalau memang dicolok ke smartphone dia akan nyala LED-nya. Dan bisa berubah warna sesuai dengan sample rate yang diputar lagunya. Itu aja, ya cukup simpel ya untuk build quality dari dongle satu ini. Untuk build quality-nya kami berikan skor B solid. Ya kita mau bicara soal build-nya, memang most part-nya itu bahannya plastik ya. Kalau mesti metal juga satu titik akan membuat berat. Apalagi mengingat ini sebuah adapter dongle ya. Mungkin kalau dongle masih oke lah, tapi kalau adapter dongle kan harus dicari poin yang ringannya juga. Jangan sampai lebih berat dari handphonenya kan. Atau mungkin setengah atau seperempat berat handphonenya, tentu saja akan mengganggu. Jadi dongle ini mungkin menggunakan bahan plastik yang memang secara build quality agak kurang kokoh aja.
Tapi mungkin ada faktor-faktor lain yang dipikirkan juga dari proses desainnya. Selanjutnya kita bahas user experience dari dongle kecil satu ini. Oke, user experience dari dongle satu ini seperti biasa dia nggak punya kabel ya. Jelas lebih simple, jadi plug and play aja. Langsung colok ke HP kalian ya. Tapi mungkin kalian sedikit berpikir, kalau HP saya punya case gimana? Dua HP saya yang punya case, yang menggunakan case colok dongle satu ini tidak ada masalah sama sekali. Mungkin karena USB-C-nya ini sedikit panjang ya. Jadi mengakomodir atau sudah dipikirkan kalau dicolok langsung ke smartphone yang punya case. Jadi nggak ada masalah sama sekali untuk penggunaannya. Dan desainnya ini memang agak jarang dilihat, tapi pada saat digunakan nggak ada masalah sama sekali sih. Dicolok di sini 3,5-nya juga nggak ada problem sama sekali saat digunakan. Mungkin gambarannya akan seperti ini ya, kalau kita menggunakan yang L-shape seperti ini. Nggak ada masalah sama sekali, diputar-putar juga no problem. Menggunakan yang straight plug juga nggak ada masalah sama sekali di dongle mungil satu ini untuk penggunaannya. Tapi memang minusnya di sini dia nggak ada tombol fisik-fisik, LED atau hal-hal fancy lainnya. Karena ini memang adapter dongle sih, dan memang terbatas karena memaksimalkan form factor yang kecil. Dari volumenya sendiri tentu saja ngikut dari HP, jadi tidak independen karena nggak ada tombol volume juga kan. USB male-nya ini juga fix, jadi nggak bisa diganti-ganti seperti halnya dongle-dongle yang detachable untuk USB-C-nya. Selain itu juga nggak ada hal yang fancy juga, cuma ada LED untuk sample rate aja sih. That's it untuk user experience dari dongle satu ini. Untuk user experience kami berikan skor B solid. Ini merupakan dongle yang nggak ribet-ribet klap, nggak usah colok-colok kabel lagi ya. Ini langsung plug and play aja dan langsung putar musik kalian, sudah langsung dengerin melalui inner monitor. Jadi simple banget, ini konsep yang menarik menurut saya. Mungkin kedepannya dongle-dongle akan seperti ini juga sih. Setelah kita bahas sound quality dari dongle satu ini. Untuk arah suara dari dongle satu ini bisa dikategorikan bright, agak-agak V dikit suaranya ya, jadi boostingnya ke arah bass dan juga treble-nya. Untuk ngedrive inner monitor pada umumnya harusnya nggak terlalu bermasalah, cuma kalau inner monitor planar mungkin agak sedikit PR aja di dongle satu ini. Dan kalau bicara soal headphone tentu saja kurang powernya di dongle satu ini. Dan disclaimer di sini saya menggunakan dua inner monitor untuk dicolok dengan SD2 ini, yaitu SA6 Mark II dan juga Moondrop Cut 2. Kenapa cuma dua itu bro yang lu tandem? Mana yang lain bro? Kenapa begitu? Kenapa saya lebih fokus ke dua itu? Karena saya paling sering dengerin dua inner monitor itu dan saya cukup familiar dengan sound sick-nya. Mungkin inner monitor lain ya saya butuh waktu lagi untuk familiar ya, karena memang mungkin saya dengerin satu, dengerin yang lain bisa agak-agak lupa karena ya ingatan saya juga terbatas. Jadi memang saya yang membatasi dua itu untuk sound sick yang memang saya familiar banget suaranya. Jadi bisa dapatkan efek dari perubahan DAC-M atau dongle ataupun DAP yang saya review. Itu sedikit banyak alasannya. Oke, untuk suara dari dongle satu ini, bassnya ini menurut saya tidak super tebal banget. Bisa dikategorikan bass yang sedikit kurang oke teksturnya ya. Namun bassnya sendiri masih bisa dikatakan decent sih menurut saya. Overall bisa dikategorikan bassnya dari dongle satu ini dia menghasilkan bass yang rada cepat dan tight sih. Jadi tidak terlalu banyak boosting untuk bodinya ataupun teksturnya. Untuk bagian mid-nya sendiri posisinya pas, tidak terkesan mundur, di mana male vokalnya agak sedikit tipis dengan artikulasi yang baik dan dinamika yang so-so aja. Lebih ke arah brighter side sih menurut saya. Untuk female-nya juga terkesan lebih forward dibandingkan male vokalnya dan cukup agresif menurut saya. Buat inner monitor yang round shouty juga perlu diperhatikan, jangan dilirik dongle satu ini kalau kalian sensitif banget terhadap shouty. Namun dinamikanya yang dihasilkan oke banget di dongle satu ini. Untuk treble-nya cukup bright di sini dengan kesan string yang tentunya keluar, bisa agak nyemprot dikit ya. Masih dapat tekstur yang oke banget ya, tapi memang rada agresif kalau kalian yang kupingnya bukan kuping masokis atau sensitif banget terhadap treble mungkin perlu diperhatikan. Dan tidak saya sarankan di pair dengan inner monitor yang bright juga. Dan secara umum tonalitas dari dongle satu ini kami berikan skor B, bassnya rapi, mid-nya berani dengan treble yang rada spicy menurut saya di dongle satu ini. Not bad. Selain kita bahas teknikalitas dari dongle satu ini, presentasi suara dari dongle satu ini mungkin agak sedikit segmented menurut saya. Ya, tidak untuk semua orang. Lalu memang dari powernya sendiri bukan yang terkencang powernya, bukan yang terpowerful ya untuk ngedrive berbagai macam inner monitor. Menurut saya ya cukup oke lah. Cukup oke untuk most inner monitor di pasaran saat ini. Untuk timbernya dari dongle satu ini dia akan membuat timber inner monitor kalian itu akan sedikit bright ya. Dia akan boosting sedikit
clarity dan juga sedikit detail dari inner monitor kalian. Jadi kalau inner monitor kalian sudah detail dan clarity-nya mantep, dia akan boosting lagi. Jadi bisa terkesan agak terlalu menyerang. Untuk black background-nya, so far so good, gak ada masalah untuk dongle kecil satu ini. Walaupun dia kecil-kecil gini, tapi black background-nya mantap sih. Untuk soundstage-nya juga oke aja. Bukan yang spesial-spesial banget, dia bakal mengenhance inner monitor kalian, menambah soundstage, holographics, feel di inner monitor kalian. Enggak, ya biasa aja sih. Untuk detailnya dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan cukup baik. Apalagi kalian tandem dengan inner monitor yang agak mendem, ya ini akan membuka sinergi yang baik dengan inner monitor warm atau dark sekalipun. Dan secara umum kami berikan skor B solid juga untuk teknikalitas dongle satu ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari dongle satu ini. Cons dari dongle satu ini karena dia memang dongle adapter ya. Jadi memang tidak ada tombol fisik sama sekali di dongle satu ini. Mungkin agak sedikit deal breaker untuk sebagian besar orang, tapi bagi saya ya masih bisa dimaklumi. Cons yang kedua yaitu hanya ada colokan 3,5. Sedangkan dongle-dongle kebanyakan sudah 35 dan 44, jadi sudah lengkap. Tapi kalau 35 apakah deal breaker? Ya kita bilang konsep ini cukup baru ya, dongle adapter ini. Ya mungkin masih dimaklumi, tapi mungkin kedepannya bisa ada mekanisme biar bisa dual output, akan jauh lebih menarik sih. Untuk pro-nya sendiri, ini adalah dongle yang cukup menarik ya, memiliki konsep yang cukup unik, tinggal plug and play dengan bentuk adapter. Jadi serasa kayak pakai adapter kecil ya, yang no ribet-ribet klap, tinggal colok di bawah aja tanpa ada kabel yang extend terlalu panjang ataupun mengganggu. Untuk value for money dari dongle adapter satu ini di angka 500 ribuan kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B-. Kesimpulan, buat starting point terutama ditandem dengan inner monitor yang warm atau beige tentu saja akan cocok dongle satu ini. Atau mungkin cocok juga untuk kalian yang memang kupingnya masokis ataupun tribal head akut sih. Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai SD2 dari Hidis ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar SD2 ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity. Pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Have a listening, stay healthy, and ciao. Pertanyaan saya sendiri, bagaimana konsep dongle adapter ini menurut kalian ke depannya? Apakah akan menarik ataukah B aja masih lebih tertarik pakai dongle yang ada sekarang ini yang ada kabelnya? Bagaimana menurut kalian?